Shalom saudara kasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif dan kali ini kita bersama lagi kembali bersama Pak Dautoni di mana dia memberitakan berita terbaru dan juga sekaligus pesan Tuhan bahwa akan ada serangan di bulan Juni ini. Apalagi sudah mau akhir Juni, serangan iblis menyerang yaitu inflasi dan juga resesi dan di mana di sini bakal banyak pengangguran dan harga-harga akan naik dan juga banyak sekali serangan-serangan yang lain seperti bencana alam dan insiden-insiden lain yang dilontarkan oleh iblis. Dan apa saja serangan itu? Sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 12 ayat 8 yang berbunyi, sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dalam karunia, perkataan hikmat, ada hikmat Allah yang bekerja dalam diri orang yang dipakai olehnya. Dan itu dia satu dengan firman Tuhan. Dan itu dia juga artinya tadi. Dan langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Dautoni. Mari kita simak videonya. Halo Pak Daud, Hai Thomas, ya Pak Daud, selamat malam. ya gimana kabarnya Thomas? Luar biasa Pak Daud, Haleluya, dahsyat. saya setir mobilnya Thomas. Ya Pak Daud, apa yang mau dibagikan di malam hari ini Pak? Pengetahuan kuliah umum untuk kita semua Pak Daud. Kita doa dulu ya Thomas. Ya, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan lewat kami semua, kehendak-Mu jalan hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, amin. ya Pak Daud, Thomas, ya Pak Daud, sekarang kita masuk bulan Juni. betul Pak Daud. Inilah resesi ekonomi yang sebenarnya Thomas. Iya Pak Daud. Apa Thomas? Ini masuk dalam resesi yang sebenarnya Pak Daud. Iya, dan ini sampai tahun depan, Thomas. Sampai tahun depan Pak Daud ya. Siap Pak Daud. Iya. Jadi kita semua harus bertahan, Thomas. Bertahan. Siap Pak Daud. Amin. Kita semua apa, Thomas? Harus bertahan sampai tahun depan Pak Daud. Iya. Nah, dan kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita di masa-masa kesusahan. Amin. Tuhan pasti pelihara kita semua dan iman kita pada Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan malapetaka bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Pak. Iya. Dan Tuhan memelihara kita di masa-masa kesusahan. Sekarang kesulitan. Iya, Pak Daud. Pak Daud, kalau boleh saya tanya, Pak Daud, ini kan lagi gencar COVID lagi dan vaksin TBC, Pak. Boleh Pak Daud kasih komentar? Saya itu lebih suka kalau segala sesuatu produk dalam negeri ya. Gitu ya, Pak Daud. Itu pendapat saya, Thomas. Ya, Produk apa, Thomas? dalam negeri, Pak Daud. Karena kan ini ada aturan rumornya kalau yang nggak mau divaksin bisa dihukum dan didenda, Pak Daud. Hmm. Itu komentar Pak Daud gimana, Pak Daud? Penting menurut saya, Thomas, Iya, Pak Daud. bahwa percaya Tuhan memelihara, menjaga, melindungi kita. Amin. Oke, Uh, Penting kalau saya itu hormati pemerintah, siap. karena pemerintah itu wakilnya Tuhan. Bagaimana, Siap, Pak Thomas? Daud. Betul, Pak Daud. Dan yang kedua, kalau saya sendiri ya, Thomas ya, Iya, kalau saya suka produk dalam negeri. siap. Gimana, Thomas? Siap, Pak Daud. Mm-mm. Siap. Tubuh kita baik Tuhan, harus kita jaga, kita rawat benar-benar, Thomas. Jangan asal semua masuk dalam tubuh kita.
harus kita berdoa dulu. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Kita apa Thomas? Betul Daud. Jadi kita berdoa dulu, jangan semua sembarangan masuk ke dalam tubuh kita Pak Daud ya. Kita apa Thomas? Berdoa dulu. Berdoa Pak Daud. Setuju Thomas? Nah, tapi yang jelas, emas sekarang gimana Thomas? Mas, saya belum cek yang sekarang ini Pak Daud, belum tahu informasinya. Ya, sekarang rasanya ekonomi gimana sekarang Thomas? Ya Pak Daud, karena semua orang sama mengalami kesusahan Pak Daud. Sampai Yang usaha tidak tutup. yang tidak susah tuh adalah yang tidak punya utang dan punya uang. Gimana Thomas? Yang apa Thomas? Yang tidak punya utang tapi punya uang cukup. Nah, itu yang Itu. happy-happy itu sekarang Thomas. Ya, Nah, yang punya utang, nah itu berdoa dan bersyukur. Gimana Thomas? betul Pak Daud. Betul nggak Thomas? Betul Pak Daud. Eh? Betul Pak Daud. Mantau dulu ya Thomas. Iya betul. Yang bersyukur itu Yang punya utang, punya uang. tidak ada utang, punya uang. Cukup tapi, nah, dan selalu Iya, bersyukur. Nah, itu paling nikmat, benar Thomas? betul. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Ya, kita semua selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan, toh, Thomas. Amin. Betul? Yang penting kita nikmati, kita syukuri. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Kita syukuri, kita nikmati lah. Siap. Menurut Thomas gimana? Betul, Pak Daud. Kita syukuri, kita nikmati hidup kita. Tuhan yang kasih apapun bersyukur Pak Daud. Tidak usah terlalu nelongso. Gimana Thomas? Tidak perlu terlalu isi Pak. Bersyukur apa adanya Pak Daud. Dan kita harus bersyukurlah apa yang Tuhan berikan, Thomas. Betul Pak Daud. Tahu enggak, zaman sekarang ini, Thomas, Iya Pak Daud. resesi ini untuk proses kita lebih dewasa dan dekat dengan Tuhan. Oh, ya betul. Lebih dewasa untuk diproses sama Tuhan. Gimana, Jonah, Thomas? Betul Pak. Ini kita membuat hidup bergantung lebih banyak dekat sama Tuhan Pak. Dan kita mengalami proses, Thomas. Betul. Ya, penting hidup ini adalah dinikmati, Thomas. Seperti Betul. saya, meeting, setir mobil, dinikmati ya, Thomas. Dan tidak boleh lupa, pakai sabuk pengaman. Ya, Ah, Nah, Thomas, berarti sekarang gimana kondisi sekarang, Thomas? persis sekarang keadaan di Indonesia juga lagi gak baik, banyak orang yang susah, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, sepi. Padahal kayak gini kita alami sampai tahun depan, loh, Thomas. Luar biasa ya. Gimana, Thomas? Wah, berarti perlu yang supaya perlu kita dekat sama Tuhan dan hidup dalam kuasa Tuhan ya Pak. Iya, dinikmati aja, Thomas, semuanya. Betul. Bahwa Tuhan itu baik, gitu aja, Thomas. Hmm, Tuhan itu apa, Thomas? baik, Pak. Iya. Nah, Thomas, gimana lihat perkembangan sekarang? Ya, itu, Pak. Banyak orang sedang susah, keadaan benar-benar lagi banyak yang berkumpul Pak, pendapatan sepi. Padahal puncaknya itu tahun depan, loh, Thomas. Ini kan proses dari resesi, puncaknya tahun depan. Oh, siap. Puncaknya kapan, Thomas? Tahun depan. Tapi ingat,
posisi tetap aman Indonesia, Thomas. Karena Tuhan jaga dan lindungi Indonesia. Betul. Amin. Amin. Tuhan jaga dan lindungi apa, Thomas? Lindungi Indonesia, Pak Daud. Iya. Thomas mau tanya apa? Ya, Pak Daud, ya, pasti dapat jawab. Terus, Pak, ini kan hari-hari kan banyak orang autis, Pak. Banyak orang gimana, Thomas? Mengalami autis. Apa strategi, Pak? Signifikan sekali, Pak. Gimana, Thomas? Ya, sekarang banyak anak-anak terindikasi autis, Pak. Bisa itu terjadi karena pengaruh pola makan ya, karena banyak kimia-kimia merkuri ya, Thomas ya. Betul, Pak Kedua, Daud. bisa juga ada kutuk, ada banyak faktor itu, Thomas. Ya, Pak Daud. Kalau itu anak kutuk itu selalu berhubungan dengan kuasa gelap, Thomas. Tapi juga Betul, Pak bisa Daud. juga karena pola makan, pola hidup, Thomas ya, mengandung kimia dan Iya. merkuri. Gimana, Thomas? Betul. Dan perlu Thomas tahu, Thomas, Iya, Pak Daud. Thomas, Iya, Pak Daud. sekarang ini banyak orang banyak kena diabetes, loh, Thomas. Iya, betul, Pak Daud. Kira diabetes. Hah? Bahkan kena. Iya, Kenapa, betul, Pak Thomas? Daud. Betul, Kenapa, Pak. Thomas? Banyak. Iya, Pak Daud. Kena diabetes, Thomas. Betul, Pak. Kenapa, Pak? Karena pola makan sekarang banyak makanan mengandung gula, Thomas. Oh, manis-manis ya, Pak Daud. Iya. Kalau gula paling bagus itu tetap dari buah-buahan atau dari tanaman, Thomas. Bukan dari Bukan dari kimia. buatan kimia ya. Mm-mm. Saya Siap. sendiri sampai sekarang menjauhi gula pasir, Thomas. Oh, iya, Pak Daud. Membatasi gula pasir, apa, Thomas? Pak Daud saya membatasi gula pasir, Pak. Iya, karena mengandung unsur kimia, Thomas. Betul. Nah, kalau gula kebanyakan saya dari apa? Buah-buahan, misal dari nasi, udah cukup itu, Thomas. Menurut Betul. Thomas gimana? Betul, Pak Daud. Super sekali, Pak Daud. Yang penting kita harus bersyukur dan menikmati, Thomas. Gimana, Thomas? Ya, Pak Daud. Semangat. Thomas mau tanya apa? Pak Daud, sudah itu aja, Pak Daud. Oke, ini nggak bisa Ya, tanya jawab doa dulu, Thomas. Ini sebabnya di tol, saya setir mobil. oke. Pak Daud bisa doa berkat, Pak Daud. Bisa doa berkat. Oke, Penutup. kita doa, Thomas. Ya, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sucikan. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat keluar, Yesus. Berkati kami semua, Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. amin. Ya, malam, Pak Thomas, Daud. Ya, Pak Daud. berarti sekarang udah terasa resesi ekonominya ya, Thomas? Betul. Besar sekali, Pak Daud. Terasanya gimana, Thomas? Ya, semua mahal, susah cari uangnya. Hmm. Yang Ya, penting dinikmati dan bersyukur, Thomas. Yang amin, penting Pak apa, Daud. Thomas? Ini Dinikmati dan apa? kita bersyukur. Percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. God is good. Kita bersyukur. All the time. Oke, Thomas. Oke, itu berkati Pak Daud semalam. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah menonton video Bapak Pendeta Daud ini di channel Kristen Konspiratif. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Kristen Konspiratif, yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan saya akan membacakan ulang firman Tuhan yang tadi yang ada di 1 Korintus 12 ayat 8 yang berbunyi, sebab kepada yang seorang Roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja saya akhiri dan saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.